kehadiran wabah atau pandemi global yang namanya corona atau virus corona atau COVID-19 ini, kemudian kita dikagetkan bahwa kemanapun kita pergi seolah-olah maut itu mengintai kita. Seolah-olah kematian itu dekat sekali dengan kita. Sehingga kita bisa berikhtiar agar kita tetap hidup, berusaha agar kita bisa tetap survive, tetap bisa hidup, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menghadapi virus ini dengan ikhtiar maksimal sehingga kita dipantaskan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang diselamatkan dari ujian yang berat ini. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari peristiwa ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang nanti kita akan obrolkan, akan kita kaji bersama-sama. Bagaimana peristiwa ini boleh jadi untuk generasi saya ini adalah peristiwa pertama. Memang ada wabah-wabah, flu burung dan sebagainya, tapi kita tidak merasa menjadi bagian dari itu. Kita merasa tidak terancam. Usia saya ini yang sekarang udah 51 tahun, baru merasakan sebuah kejadian peristiwa besar global dunia yang namanya pandemi global virus corona atau pandemi global COVID-19 ini. Ini segenerasi saya baru merasakan betul ada sebuah kehidupan seperti sekarang ini yang semua orang di dunia ini merasakan sebuah peristiwa besar, sebuah wabah yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, saya mengajak pribadi saya untuk mari kita ambil hikmah. Kenapa penting? Hikmah adalah bagian dari keberagaman. Orang yang tidak bisa mengambil hikmah dalam hidupnya akan susah untuk memahami agama, akan susah untuk mengenal agama, akan susah untuk mengenal kehidupan. Dan secara ilmu jiwa atau psikologi, hikmah juga salah satu ciri orang-orang itu sehat jiwanya. Salah satu tanda orang yang jiwanya sehat, psikologinya sehat adalah orang yang mampu mengambil hikmah, pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, meskipun peristiwa itu buruk. Tidak hanya peristiwa baik, peristiwa buruk menghadirkan hikmah. Dan orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, baik peristiwa itu buruk maupun baik, itu adalah orang-orang yang jiwanya sehat. Yang dalam bahasa agama sebenarnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jiwanya sehat. Itu oleh karena itu, mari kita belajar bersama dari peristiwa ini, mengambil hikmah. Hikmah secara bahasa bisa bermakna kebijakan atau kebijaksanaan. Hikmah bisa bermakna nasihat. Hikmah bisa bermakna adil dalam mengambil keputusan. Nah, secara bahasa bisa dimaknai begitu. Maka dengan peristiwa wabah corona ini kita diharapkan oleh Allah semakin bijaksana hidup secara makna bahasa. Kemudian dengan peristiwa wabah corona itu kan diharapkan untuk semakin bisa menerima nasihat-nasihat agama. Dengan peristiwa ini mudah-mudahan kita semakin adil dalam membuat keputusan-keputusan kehidupan kita. Hikmah juga bermakna tali pengendali hewan. Artinya dengan hikmah, dengan peristiwa itu kita kemudian diharapkan semakin mampu mengendalikan diri sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang terkendali hingga melahirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan. Kalau hikmah dikaitkan dengan Al-Quran, maka akan muncul sekitar 11 pengertian. Irisan dari kata hikmah itu memunculkan pengertian yang pertama kenabian, kemudian Al-Quran itu sendiri atau tafsir Al-Quran, bermakna memahami rahasia, bermakna mengetahui kebenaran, kemudian bermakna amal soleh. Hikmah bermakna juga amal soleh. Hikmah bermakna menghalangi kezaliman. Hikmah bermakna nasihat atau peringatan. Hikmah bermakna ayat-ayat Al-Quran atau perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Hikmah juga bermakna kemampuan akal memahami hukum-hukum syar'i. Hikmah bermakna juga meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Dan yang ke-11 adalah hikmah adalah mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan di saat momen yang tepat. Ini kalau kita baca dalam kajian Al-Quran, ada 11 kata yang berdekatan dengan kata hikmah yang bermakna seperti itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan wabah kali ini, maka dengan wabah corona ini kita diharapkan semakin dekat dengan ajaran-ajaran kenabian. Karena salah satu makna yang muncul dari kata hikmah di Al-Quran adalah kenabian atau nubuwah. Dengan peristiwa wabah ini kita diharapkan juga semakin mampu memahami Al-Quran, karena salah satu arti kata hikmah adalah tafsir Al-Quran. Kita juga dapat semakin memahami rahasia-rahasia dari syariat Islam, karena syariat Islam bukan sekedar hukum normatif, tapi semuanya bermakna ada pelajarannya. Maka kita dianjurkan untuk memahami ini. Maka dalam Al-Quran banyak sekali afala yatafakkarun, afala taqilun dan sebagainya. Kemudian dengan wabah ini kita diharapkan juga kemudian mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi orang-orang yang mengambil hikmah dari wabah ini kemudian tahu, oh ternyata virus corona itu seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Nanti hikmahnya akan kita gali. Dan kemudian kita mengamalkan kebaikan dari peristiwa itu. Kemudian hikmah juga bermakna amal soleh. Kita diharapkan dengan wabah ini kita semakin semangat untuk beramal soleh. Bagaimana doa kita? Wa aslih li bi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang semakin baik. Demikian juga dengan anak keturunan kita. Hikmah juga bermakna menghalangi kezaliman. Jadi dengan mengambil hikmah ini, orang-orang yang berbuat zalim kemudian diharapkan berhenti. Kemudian kita juga tidak melakukan kezaliman. Kemudian semakin mampu menasihati diri dan juga dan sebagainya. Ada 11 pemaknaan sebagai irisan dari kata hikmah ini. Nah, pemirsa, Bapak-bapak, saudara-saudara saya semuanya, sekarang kita akan mencoba untuk mengambil beberapa hikmah saja. Saya ingin membagi ini menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keberagamaan. Jadi saya tidak bicara dari segi agama dalam pengertian normatif, tapi bagaimana peristiwa ini, wabah ini, virus corona ini kemudian disikapi oleh seorang muslim, seorang yang beragama bagaimana bersikap. Nah, dari aspek religiusitas, aspek keberagamaannya. Terus kemudian yang kedua nanti saya akan membicarakan dari aspek hikmah, dari aspek psikologi dan keluarga. Dan yang ketiga saya berharap bisa membahas ini hikmahnya bagi cabang Ranting, karena saya diamanai sebagai wakil ketua cabang Ranting. Hikmahnya apa itu nanti bagi para pengurus cabang Ranting se-Indonesia dari peristiwa ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, hikmah dari aspek religiusitas. Jadi seseorang beragama itu kan tidak tunggal. Maksud saya, kalau di Muhammadiyah dikenal dengan ada aspek ibadah, aspek akidah, ada aspek ibadah, ada akhlak, ada muamalah, dan seterusnya. Itu. Kalau kita belajar paham agama seperti itu. Jadi agama itu tidak tunggal. Tidak hanya akidah, tidak hanya ritual saja, juga tidak hanya ilmu saja. Tetapi beragama itu minimal secara ilmu psikologi dan ilmu sosiologi minimal ada 5 aspek. Seseorang beragama bisa dilihat dari aspek akidahnya atau ideologinya. Bagaimana seorang? Kemudian seorang beragama juga bisa dilihat dari aspek ilmunya. Orang yang ilmunya banyak beragama, belum tentu di aspek yang lainnya bagus. Kemudian yang ketiga adalah aspek ritual. Bagaimana seorang beragama itu menjalankan ritual-ritualnya. Jadi ada aspek ideologi, pemahaman akan Tuhan, aspek kemudian aspek ilmu, bagaimana dia memahami agama, kemudian aspek ritual, perintah-perintah untuk menjalankan ibadah mahdhah, kemudian ada aspek perilaku atau aspek akhlak, ya. Kemudian yang kelima adalah aspek penghayatan. Nah, seorang beragama bisa dilihat dari itu, termasuk bagaimana kita berislam melihat wabah ini bagaimana. Bisa dilihat dari 5 aspek itu tadi. Bagaimana keyakinannya, bagaimana ilmunya mensikapi wabah, bagaimana ritualnya mensikapi wabah, bagaimana kemudian akhlaknya mensikapi wabah, dan kemudian bagaimana juga seseorang itu
menghayati setelah menjalani ini. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, pemirsa, teman-teman yang saya hormati, dari peristiwa wabah ini kita bisa lihat dari aspek akidah atau keyakinan atau aspek ideologi. Jadi dengan wabah ini insya Allah saya sendiri merasakan bagaimana Allah itu maha besar, Allah itu maha absolut, Allah itu maha segala-galanya. Di orang-orang yang berperilaku seperti Tuhan, yang sok berkuasa, mengendalikan dunia, ada namanya adi kuasa atau negara adidaya. Sekarang ini dibuat tidak berkutik gitu, oleh sebuah makhluk Allah yang dalam Al-Quran diibaratkan Allah itu nggak malu membuat sebuah perumpamaan meskipun hanya sekedar nyamuk atau bahkan yang lebih kecil ini. Nah, virus ini kan lebih kecil dibanding nyamuk, mata kita tidak melihat. Harus dengan teknologi melihat. Allah nggak malu membuat perumpamaan ini hanya dengan makhluk yang sangat kecil, kemudian kekuatan adidaya, sebuah pasukan yang canggih, pasukan yang luar biasa, bisa lumpuh. Sekarang ini sudah lebih atau hampir 80.000 pasukan Amerika di Eropa positif terkena virus corona ini. Nah, data seminggu yang lalu baru 72.000. Boleh jadi hari ini sudah di atas itu. Pasukan elit, pasukan khusus NATO Amerika itu diserang ini lumpuh. Jenderalnya pusing. Juga demikian, Amerika sekarang menjadi negara dengan tingkat terpapar tertinggi di dunia. Yang sebelumnya waktu itu Presiden Trump menganggap remeh ketika gubernur New York waktu itu mau lockdown, gitu, itu ditolak mentah-mentah oleh Amerika, oleh Trump presidennya. Kemudian ketika terjadi peningkatan yang luar biasa, New York menjadi epicentrum pusat penyebaran wabah, hampir 50% wabah di Amerika itu sumbernya dari New York, kemudian Presiden baru kaget dan terlambat. Sehingga sampai-sampai dalam pidatonya Presiden Trump mengatakan Amerika menuju situasi yang mengerikan, situasi horor. Nah, bagaimana kemudian, disinilah kemudian kita melihat memang yang dahsyat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha absolut itu hanya Allah, dan kita seolah-olah ditegur oleh Allah, wahai manusia, wahai presiden, wahai rakyat, wahai siapapun yang berkuasa ini, Anda sesungguhnya lemah. Karena hanya dicoba dengan virus corona menjadi kalang kabut, lumpuh keuangan dunia kacau balau, ekonomi kacau balau. Maka betullah hanya Allah yang maha besar. Yang kemudian yang kedua, hikmahnya adalah membangun kesadaran kita dengan peristiwa wabah ini, kemudian kita menjadi sebagai Muslim tersadarkan betapa Islam itu betul-betul mengajarkan kebersihan. Allah itu suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Dari sini bagaimana kemudian dengan wabah ini membuat kita harusnya bertobat, kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan positif bahwa bersih itu perintah agama, kemudian sehat itu anugerah dan perintah. Nah, sekarang kita itu menjadi masjid-masjid ya disinfektan, kemudian hand stop kita siapkan di tempat-tempat strategis di rumah kita dan sebagainya. Kita pulang dari kantor langsung cuci tangan, mandi, keramas dan sebagainya. Nah, sebenarnya Islam menginginkan itu. Sampai-sampai siwak saja hampir diwajibkan oleh Rasulullah kalau tidak memberatkan. Meskipun sekarang siwak itu benar sunnah yang sangat dianjurkan. Setiap mau wudhu dianjurkan kita sikat gigi. Nah, salah satu sumber penyebaran virus ini kan mulut di samping hidung. Oleh karena itu, insya Allah salah satu hikmah yang bisa kita hadirkan dari keberagaman adalah budaya bersih. Itu harus kita maksimalkan di lingkungan kita, di rumah kita, bahkan di lagi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dengan peristiwa wabah ini
kemudian kita diajarkan betapa berharganya nyawa kita, betapa bernilainya nyawa kita itu. Jadi saya setiap hari ketika dalam kondisi normal pergi ke kampus, pergi ke rumah sakit. Saya 2 hari di Cepu, di PKU Muhammadiyah Cepu. Perjalanan jauh. Kadang-kadang kita sok lalai, sudah ngantuk saja masih memaksa diri untuk tetap nyopir karena perjalanannya sekitar 4-5 jam. Untuk mencapai sana, ngantuk-ngantuk pun dipaksakan. Padahal ngantuk itu berbahaya sekali bagi keselamatan kita. Nah sekarang tidak hanya ngantuk ancamannya. Nah, virus corona itu bisa mengenai siapa saja, nggak pandang bulu, sehingga kemudian seolah-olah dimanapun kita itu diintai oleh kematian. Kita mau ngambil ATM saja ngeri. Ya. Kita mau makan ngeri dalam pengertian, kita harus membersihkan diri agar jangan sampai terpapar oleh benda-benda, oleh alat-alat yang menyebabkan kita kehilangan nyawa kita. Jadi betapa nyawa itu menjadi bernilai. Dan memang begitulah Islam. Satu nyawa yang dibunuh atau dihilangkan nyawanya bukan karena yang bersangkutan melakukan pembunuhan dan bukan karena merusak dunia atau bumi ini, itu sama dengan membunuh manusia seutuhnya. Saya tadi baru membaca di sebuah tulisan dan juga nonton di YouTube bagaimana Belgia, bagaimana kemudian Belanda itu di stasiun-stasiun bus, kemudian di halte-halte itu terpampang ayat ini, Al-Maidah ayat 2, yang kemudian dikutip di bagian akhirnya, bagian tengahnya, yang kemudian ditulis dalam bahasa Inggris itu menginformasikan kepada masyarakat bahwa memelihara atau menyelamatkan nyawa satu orang sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh dunia seisinya. Itu terpampang di halte-halte bus, di tempat-tempat strategis di Belgia, di Belanda, dan sekitarnya. Itu dikutip ayat-ayat Al-Quran, ditempelkan di mana-mana. Dan mudah-mudahan dari peristiwa ini juga saudara-saudara kita di Eropa akhirnya lebih dekat pada Islam, mengenal Islam, dan kemudian mereka dapat petunjuk tentang indahnya Islam dan mereka masuk Islam. Itu di nyawa itu begitu berharga. Oleh karena itu, Bapak-bapak, teman-teman, kalau kita kemudian melihat angka-angka sekarang ini terakhir ada 400 sekian yang meninggal dunia. Saudara kita warga Indonesia yang meninggal karena COVID ini sudah hampir 500. Itu angka 500 kan kalau ahli statistik itu bisa banyak, bisa sedikit. Nah, seorang ahli statistik yang memahami angka 1 itu adalah nyawa, maka itu menjadi peristiwa dahsyat. Kematian hampir 500 orang dalam waktu yang sangat cepat. Tapi kalau ahli statistik atau kita melihat itu hanya dalam bentuk angka statistik normatif, maka apa? Wah, yang meninggal kan baru 500. Di Amerika kan sudah 1.000 sekian atau 2.000 sekian. Di Italia kan sudah 8.000, 11.000 sekian. Di Indonesia kan baru. Nah, kata-kata ini bagi seorang muslim tidak akan muncul. Karena nyawa satu orang manusia itu yang hilang, yang meninggal karena keteledoran kita, karena alasan yang tidak dibenarkan, sama dengan menghilangkan nyawa manusia seutuhnya. Maka sebagai seorang muslim, seorang pemimpin yang beragama Islam, seharusnya sangat sedih kalau ada satu nyawa saja rakyat Indonesia ini, atau dimanapun di Arab Saudi, di mana ada satu nyawa saja yang mati, kemudian bertindak cepat untuk segera melakukan langkah-langkah yang taktis, strategis untuk menyelamatkan. Dan kita bisa melihat, belajar pada Rusia, pada Jepang, dan negara-negara yang begitu cepat mampu menangani kasus COVID ini karena mereka tidak teledor. Kemudian yang keempat adalah hikmahnya adalah setelah nyawa itu menjadi sangat berharga, yang keempat adalah dengan wabah ini kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip bahwa kematian itu begitu dekat. Kematian itu begitu dekat. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang akan mati. Tapi kan kita nggak bayangkan kapannya. Tetapi dengan peristiwa ini seolah-olah kita pergi kemana itu beresiko kematian. Sampai masjid pun harus di lockdown, ditutup sesuai dengan fatwa MUI, edaran Muhammadiyah, juga edaran dari Nahdlatul Ulama, dan hampir semua organisasi resmi sikapnya sama.
masjid ditutup. Nah, itu menandakan bagaimana kemudian semua tempat itu, bahkan masjid sekalipun, itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Bukan masjidnya, kalau masjidnya itu suci, bersih, disemprot, dipel, itu bersih. Persoalan adalah manusia atau orang-orang yang datang ke masjid itu yang tidak bisa diseleksi, dia membawa atau sudah terpapar virus atau tidak. Kalau sakit batuk langsung ke dengaran virus ini, orang yang sehat sekalipun, ya itu, yang terkena virus ini kelihatan sehat walafiat, tapi dia tidak sadar menyebarkan virus itu kemana-mana. Karena tidak semua orang yang terpapar virus ini kemudian gejalanya sakit. Orang yang sehat walafiat, kelihatan gagah dan sebagainya, dia sudah bisa terpapar virus di tubuhnya dan itu kemudian nempel di mana-mana. Oleh karena itu, kemudian sesuai dengan sunnah Rasul, maka kemudian masjid menjadi tempat yang untuk sementara tidak menjadi tempat ibadah berjamaah, dipindahkan ke rumah sesuai dengan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga organisasi-organisasi resmi Islam. Di kematian begitu dekat, sehingga kemudian dari sini kemudian kita akan mendapat hikmah yang lain. Orang yang cerdas adalah orang yang muhasabah dan orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian. Ini yang perlu kelima, diskusi panjang ini, Mas. Bagaimana? Waktunya perlu diskusi banyak. Iya. Kemudian yang kelima adalah wabah ini mengajari kita semuanya bagaimana sebagai orang beragama kita bersikap yang lebih tepat, lebih baik dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi orang beragama kan kelihatan sekarang, oh ternyata macam-macam ya. Bahkan di warga Muhammadiyah saja kemudian sikapnya macam-macam. Dalam ketika sudah ada PP pun beda-beda. Di NU juga sama terjadi, masyarakat umum juga terjadi. Nah, dari situlah kemudian pentingnya nanti kita kemudian mengambil peran bagaimana mengedukasi jamaah-jamaah kita agar kemudian lebih bijaksana menghadapi virus ini. Saya kira itu dari aspek religiositas, yang lainnya mungkin bisa kita obrolkan sambil diskusi aspek psikologi kekeluargaannya, cabang ranting nanti bisa muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Kita aja Pak Lendra. Ya. Halo. Terima kasih Pak Jamaluddin Ahmad. Saya kira begitu mendalam apa yang sampaikan, karena memang waktunya singkat yang diberikan kepada kita. Dan jelas dari aspek sekarang sudah dijelaskan secara mendalam bahwa terutama terkait dengan akidah ideologi, yang jelas bahwa yang absolut itu hanya Allah. Jadi kita tidak ada istilahnya mentang-mentang, tidak ada istilahnya semau gue, bahwa ternyata yang tinggi masih ada yang tinggi di atasnya, yang pintar masih ada yang pintar di atasnya, dan seterusnya. Karena beberapa hari atau bulan sebelumnya, Presiden Cina itu pernah menyatakan tidak ada yang bisa menggoyahkan Cina. Tapi ternyata dengan virus sekecil itu, Cina pontang-panting bahkan dunia sejagat ini. Saya kira untuk menyingkat waktu, kami silakan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini untuk bisa menyampaikan diskusinya pada Pak Ahmad. Silakan, monggo. Mungkin bisa saja chattingan itu yang tertulis. Halo. 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 Kan sudah banyak pertanyaan itu dari yang menulis itu. Ya, ini partisipannya 134 yang nulis. Pak Ali, tolong Pak Ali Roman. Belum ada, hanya Bismillah, mohon arahan ketika banyak yang... Assalamualaikum. Nah, itu ada dulu. Mohon arahan, banyak yang nggak mau menutup hidung. Menutup masjid, Pak. Assalamualaikum Ustaz Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan beli lagi ya? Ini Manul ke shooting. Melalui moderator saya ingin bertanya. Ya, monggo. Silakan. Alhamdulillah,
ceramahnya Pak Jamaluddin Ketua PPLPCR, alhamdulillah memberi pencerahan yang luar biasa. Ya, tolong yang lain dimatikan dulu ya, yang lain. Ya, silakan Pak, terus. Ya, tadi ada beberapa hikmah ya atau dampak-dampak dalam menghadapi pandemi global ini ya, Pak Ketua. Oleh karena itu, nah sekarang ini kan beredar ya berbagai persepsi ya, perspektif teologis, ada ekonomis, ada perspektif politis ya. Kalau tadi perspektifnya teologis sudah jelas ya bahwa corona ini kan sebenarnya kita harus meyakini memang ini merupakan ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Mungkin kita tengah diuji ya, mungkin disuruh kita muhasabah bin nafs ya. Bagaimana pelaksanaan ibadah kita selama ini. Nah, kemudian sekarang ya sekalipun kita bukan begitu ahli di dalam perspektif ekonomi dan politik, tapi banyak hal yang berita-berita yang beredar bahwa apakah memang benar kira-kira menurut pandangan Ustadz dalam wabah global ini memang pure merupakan ada nggak campur tangan manusia ya? Manusia ya di dalam penyebaran daripada wabah ini. Karena berita yang beredar ini cukup simpang siur ya. Saya kira itu pertanyaan saya, Pak Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan 3 penanya dulu, saya kira biar nanti langsung bisa dijawab. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Lendra. Ya, Boleh, Pak Teguh ya. Ya. Iya Pak Teguh dari Masjid Iqanatul Rahmat, Pak Sobra. Ya, terus monggo. Ya, begini Tad Jamaluddin, kami yang di kampung di Tambak Sobra itu sampai hari ini memang kadang masih menemui kebingungan, artinya ragu-raguan itu di dalam mensikapi. Dalam satu sisi kita sangat disiplin di masjid itu, bahkan sampai hari ini yang berjamaah harian ya hanya menugaskan 2 orang saja, hanya menugaskan 2 orang ini untuk qomat dan sholat jamaah di situ. Tapi di sisi lain di tempat-tempat umum yang lain masih terbuka dengan bebas. Kemarin misalnya di lapangan ya saya melihat anak-anak remaja pada main sepak bola, tapi tidak ada himbauan atau tidak ada wabah yang seperti sekarang ini yang kadang-kadang kedengarannya sangat miris, sangat mengerikan. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, sebetulnya kita harus bersikap seperti apa itu? Karena saya sendiri ada juga mencuri-curi sangat ingin ke masjid gitu, tapi karena kita patuh kepada pimpinan, kepada dari majelis sendiri, dari Muhammadiyah, juga dari pemerintah, dari MUI, nah kita ingin mengikuti itu. Tapi di lapangan masih seperti itu, sehingga kita memang sampai hari ini masih mengalami kebingungan. Ini sikap saya yang terbaik seperti apa, mohon arahannya supaya kita lebih mantap. Gitu. Terima kasih Pak Indra. Oke. Kepada Pak Ustadz Jamaluddin. Monggo satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi silakan satu lagi. Monggo para peserta. Jadi udah kelihatan satu siapa ya? Mau. Ya, Pak. Silakan. Monggo. Bali Trans. Monggo Pak. Oh, malah. Ya, Bali saya. Monggo silakan. Pak Bali. Yo, saya. Ya, Ustadz Ibnu Hasan, Ketua PDM. Ustaz. Pak Doktor kita ayo. Assalamualaikum. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Nyun tulung, ibadah nyun tulung nih kali Pak Jamal. Ribut. Coba teman-teman yang sudah lama di rumah, ya pasti mengalami kejenuhan. Coba diparingi tips dengan pendekatan psikologis supaya tetap fresh di rumah begitu.
Tolong Pak Jamal. Terus pun. Selamat Teman-teman, saya kira sudah ada 3, Pak Jamal, ada Pak Yusri, itu Pak Teguh, kemudian Pak Ibnu. Pak Yusri tadi tentang ini kan kalau secara teologi sudah jelas, mungkin perspektif politis mungkin yang ini kan kemarin ada informasi malah salah satu intelijen dari Amerika Serikat yang jual itu katanya. Tapi itu kan monggo gimana jawabannya. Kemudian kedua Pak Teguh ini memang banyak teman-teman kita yang ahli masjid itu malah justru ya mungkin dari perspektif yang lain mereka melihatnya. Jadi berusaha tetap berangkat, tapi kan harusnya kita ikut apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah bahwa mari kita tunduk dan patuh pada pimpinan karena ini memang untuk kepentingan kita bersama. Kemudian Pak Ibnu, ya saya kira betul itu banyak yang jenuh ini di rumah, bagaimana caranya? Monggo, Pak Ahmad, Pak Jamal. Oke, yang pertama tentang ini apa namanya perspektif lain, apakah ada peran manusia? Itu mungkin bahasa ada konspirasi mungkin ya dalam kasus ini. Wah, ini sebenarnya yang jawab Pak Lendra lebih ahlinya di situ. Tapi kalau kita apa namanya, saya orang yang bekerja di dunia kesehatan, sekaligus dunia di kampus juga, peran manusia dalam pengertian lain begini Pak. Ketika kemudian kita manusia tidak mensikapi wabah ini dengan ilmu kesehatan, khususnya kalau di rumah sakit, maka jelas kita punya peran besar untuk menjadikan wabah ini menjadi ledakan, menjadi bom waktu. Bapak, Ibu bisa bayangkan kalau ke rumah sakit, dokternya nggak pakai masker, nggak ada alat pelindung, kemudian orang yang terpapar datang ke rumah sakit, nggak kita ketahui, ya, itu bisa memporak-porandakan. Salah satu kasus di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah yang membuat geger itu kan seorang pasien yang kemudian tidak ketahuan, tidak mengaku kalau dia habis dari bepergian dan sebagainya, akhirnya ketahuan bahwa dia positif, akhirnya semua orang yang terlibat menangani pasien ini harus isolasi, di karantina yang luar biasa. Itu baru peran satu orang. Jika saya lebih melihatnya dari situ Pak. Kalau masalah konspirasi dan sebagainya bisa kita baca bagaimana Amerika menyalahkan Cina, menyalahkan Amerika, India menyalahkan Cina dan sebagainya. Dari itu sudah kelihatan bagaimana wabah ini juga tidak sekedar alami begitu, tapi memang ada peran-peran. Tapi saya bukan ahlinya di situ. Nah, peran kita adalah untuk semakin membuat virus ini menyebar kemana-mana, atau kita berikhtiar untuk mengurangi resiko-resiko itu. Itu yang paling penting, bahwa ada peran manusia, jelas ada. Kalau kita kemudian semau gue tidak bisa menggunakan alat-alat yang melindungi diri kita dari resiko terpapar, maka kita menjadi pihak yang boleh jadi masuk dalam kategori menyebabkan matinya seseorang, yang beresiko kita sama dengan membunuh manusia aslinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sikap kita. Ini dialami banyak teman-teman cabang ranting, pengurus masjid ya. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melaksanakan anjuran PP itu apa? Tetapi di sisi lain anak-anak main bal-balan di lapangan, kerumunan di pasar, yang kemudian oleh mereka-mereka yang provokatif peristiwa itu dibalik. Ke lapangan aja berani, ke Indomaret berani, ke minimarket berani, maaf disebut begitu ya, ke pasar berani. Kenapa ke masjid malah nggak berani? Nah, orang-orang yang berpikir pendek kemudian terpengaruh dengan pikiran-pikiran begini, kemana berani kok ke masjid nggak berani. Sebenarnya logikanya sederhana. Coba bayangkan Bapak, kalau kemudian orang terpapar kasus COVID di pasar, orang itu mati kena COVID karena di pasar, mungkin nggak terlalu heboh. Tapi kalau kemudian masjid sebagai tempat yang suci menjadi pusat atau terpaparnya seperti kasus di Kebonjeruk itu, maka itu menjadi sesuatu hal yang bagi orang beragama kita malu. Bagaimana kemudian masjid ya, menjadi orang-orangnya menjadi penyebab orang yang terpapar. Itu kan resikonya sangat sangat besar. Resikonya malu. Macam sekarang ini Vatikan sudah ada sekitar 60 pastor meninggal terpapar COVID-19 di Vatikan, tempat suci yang luar biasa yang tadinya menawarkan
gereja-gerejanya agar menjadi tempat-tempat karantina, ternyata dia menjadi satu sumber penyebaran COVID-19 itu di Italia. Salah satunya pusatnya di Vatikan. Nah, kita tidak ingin masjid yang suci ini kemudian terkotori oleh mereka-mereka yang sembrono, kemudian tidak sadar diri menyebarkan virus-virus. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa memastikan ngecek yang datang ke masjid itu steril atau tidak. Nah, ini yang perlu dimaklumi kenapa kemudian PP Muhammadiyah mengeluarkan edaran agar untuk sementara waktu pada saat wabah ini. Nah, kemudian bagaimana yang ketiga tadi secara psikologis Pak Ketua, Pak Ibnu, agar kita yang sudah lama di rumah ini kemudian bisa tidak stres, tidak jenuh. Bapak-bapak, jenuh itu tanda kita sehat. Jadi kalau kita belajar di rumah satu nggak stres, nggak jenuh malah aneh. Jadi stres itu anugerah, jenuh itu anugerah, sepi itu juga anugerah. Ya, jadi kangen itu anugerah. Jadi ini stres itu bukan penyakit. Yang penyakit adalah kalau kita mengalami distress, stres yang kemudian menyebabkan kita melakukan hal yang negatif. Atau dari stres itu berdampak negatif pada kita. Kalau stres itu tanda kita sehat. Jadi 14 hari kita kemudian, wah stres ini, alhamdulillah bisa stres itu. Dari situlah kemudian kita akan berikhtiar melakukan perilaku solusi bagaimana kemudian kita bisa keluar dari situasi stres ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang saya hormati, salah satu yang mempengaruhi stres seseorang bukan sekedar stresor. Stresor itu sumber stres. Jadi stresornya sekarang ini adalah wabah virus corona. Terus kemudian ketika masuk rumah, stresornya apa lagi? Kita sudah berhari-hari tidak keluar rumah. Stresornya tambah lagi. Sudah wabah itu buat kita stres, tinggal berhari-hari di rumah itu kumpul keluarga. Nah, sebenarnya kan ada aspek psikologi yang tadi saya bahas karena waktu belum saya bahas. Ini kesempatan. Jadi kumpul keluarga itu kan sebenarnya sumber bahagia. Ternyata ketika lama di rumah jadi sumber stres. Gitu. Nah, salah satu yang mempengaruhi seseorang itu stres atau tidak, jenuh atau tidak, salah satunya adalah persepsi. Persepsi. Bagaimana kita mempersepsi sesuatu. Orang bisa menjadi stres karena persepsinya salah. Nah, kalau kita mempersepsi sesuatu itu secara tepat, akan menjadi nikmat. Kisah yang paling mudah, sama-sama tinggal di Jakarta, sama-sama macet, orang kemudian sikapnya dua. Yang satu menganggap macet itu kiamat, membuat wah pokoknya pusing. Tapi yang satu macet itu sesuatu yang harus dinikmati. Kenapa itu terjadi? Karena yang satu mempersepsi negatif kemacetan itu, yang satu macet itu biasa di Jakarta. Kalau nggak macet namanya bukan Jakarta. Termasuk kita sekarang ini yang tinggal di Jakarta. Kita merubah persepsi. Termasuk yang membuat kita stres kan tidak bisa sholat di masjid. Nah, bagaimana kemudian kita merubah persepsi bahwa dengan wabah ini ternyata ada hikmah-hikmah. Itulah pentingnya kenapa kita mengambil hikmah. Karena kemampuan kita mengambil hikmah akan mempengaruhi cara kita bersikap. Nah, persepsi ini, mari kita persepsi, jangan hanya yang negatif saja yang kita lihat dari wabah ini, tapi hal yang positif apa? Oh ternyata dari wabah ini kemudian kita menjadi nilai keluarga itu menjadi sangat tinggi. Keluarga itu nilainya sangat tinggi. Saya yang sering keluar kota dan sebagainya, pulang, pergi. Dulu di Jakarta juga demi sebelum subuh saya pergi, pulang. Lama-lama usianya udah 45 tahun, baru kakek sudah tua. Makna keluarga itu menjadi hanya seperti terminal tempat tinggal. Tapi sekarang ini, dengan adanya wabah ini, maka kemudian kita dipaksa oleh Allah untuk memaknai rumah tangga itu menjadi sesuatu yang positif. Ketemu sama istri itu anugerah, ketemu anaknya anugerah. Boleh jadi kalau tidak ada wabah ini kita menjadi susah sekali kumpul sama anak-anak dan istri kita dalam intensitas yang jadi, maaf waktunya. Mari kita persepsi bersama keluarga itu adalah anugerah yang tinggal ini. Kemudian yang kedua adalah kita merubah persepsi juga bahwa tinggal di rumah itu nilainya tidak kalah dengan kita ibadah di masjid. Di hadis-hadis Pak Ibnu lebih paham dibanding saya, teks hadis banyak,
memberitahu kita tingginya nilai ketika dalam kondisi wabah, orang tinggal di rumah itu kan nilainya syahid. Bagaimana kita bisa dikasih anugerah syahid di rumah padahal kita masih hidup. Nah, kalau itu bisa kita maknai seperti itu, memang berat perjuangan di rumah itu, bagaimana kita mendesain kebersamaan, programnya apa. Lah, kemampuan membuat program menjadi faktor juga yang ketiga untuk mengurangi resiko stres atau jenuh di rumah. Jadi kita harus sering ngobrol, sering kumpul, melibatkan anak istri kita, membuat program-program apa dalam situasi seperti ini. Insya Allah itu nanti akan mengurangi tingkat kejenuhan di kita. Nah, variasi dari solusi yang kita ciptakan juga akan mempengaruhi cara kita mensikapi stres di dalam rumah. Itu Saya mungkin kira waktunya udah cukup. Ya. Pak Jamal, halo, ya, Pak ya. Jamal. Ini waktunya udah cukup pada teman-teman semua juga, ya. Para peserta. Monggo, silakan untuk ditutup, Pak Jamal. Ya, Bapak-bapak, pemirsa yang saya hormati, karena waktu sudah, saya ingin menutup dengan satu ajakan. Mari dengan peristiwa wabah ini, di samping kita mengambil hikmah, kita tumbuhkan empati. Nah, empati terhadap istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita. Karena salah satu kekuatan dalam kondisi kita lemah dan terlemahkan seperti sekarang ini adalah kemampuan kita untuk berempati pada orang-orang yang kita cintai, pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kemudian kita menjadi kuat bersama. Orang-orang lemah yang kemudian berempati akan membangun kekuatan bersama. Maka ranting, cabang, lazismu akan memiliki peran penting. Masjid sekarang kita pindahkan di rumah. Tapi peran masjid tidak mati. Karena kita dari masjid, dari ranting bisa menyantuni saudara-saudara kita yang terdampak dari peristiwa ini. Terima kasih, Pak Lendra. Ya, terima kasih. Saya sampaikan pada Pak Jamal, kepada penyelenggara dan teman-teman semua. Jadi ini tadi inti yang disampaikan oleh Pak Jamal adalah aspek keberagamaan, kemudian psikologi dan keluarga, kemudian bagaimana dari perspektif kita sebagai anggota Muhammadiyah itu bisa membangun persepsi yang positif ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Ibnu Hasan tadi, agar kemudian tinggalnya kita di rumah itu malah itu melahirkan manfaat yang luar biasa. Saya tambahkan sedikit aja karena tadi ada pertanyaan bahwa apakah ini ada ada kita bisa membahas dari perspektif politik. Saya kira politik itu kan kemudian lahir setelah penyakit ini lahir, kemudian kepentingan-kepentingan itu masuk, diantaranya memang antara China dengan Amerika Serikat itu memang sedang dalam perseteruan. Saya kira mudah saja ini digoreng oleh Amerika Serikat, kemudian dibalik oleh China. Tapi yang jelas yang kita harus lakukan adalah ini sudah terjadi, bagaimana kita segera untuk meninggalkan suasana ini dengan cara itu tadi, bahwa dari segi teologi kita meyakini bahwa yang absolut itu hanya Allah. Kemudian di rumah ini bagaimana kita membangun persepsi yang benar agar kemudian kita bisa jenak, dan kejenaan kita itu bahkan mungkin bisa pada waktunya kalau memang kita harus pergi meninggalkan dunia ini, kita bisa jadi sahih di dalamnya. Kami kira itu, dan nanti kesimpulan yang lebih rapi akan disampaikan oleh Pak Dr. Ali Rahman lewat WA bapak-bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih Mang Jamal. Apakah Mang bisa ketemu lagi kapan Proto? Saya siapkan doanya. Kemudian begitu juga penyelenggara, matur nuwun. Monggo kita kembangkan terus acara ini akan biar lebih bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Masih kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lendra dan Ustadz Jamaluddin yang telah menyampaikan materi. Saya kira luar biasa, ini tadi sudah sampai 128 peserta. Ya. Cuma ada yang keluar masuk. Sebelum kita tutup, saya kira ini tuan rumahnya PDM barangkali akan memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Ustadz Ibnu, monggo. Karena ini katanya nasional ini, seluruh Indonesia. Silakan.
Oke. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya, sahabat kita semuanya, Pak Jamaluddin Ahmad yang telah berkenan mengisi acara kajian online PDM Banyumas. Dan alhamdulillah pesertanya malam hari ini luar biasa, Pak Jamal dan kawan-kawan semuanya. Ini forum silaturahmi kita. Oke. Teman-teman semuanya tentu juga sama menyampaikan hal yang sama, bisa bersilaturahmi secara secara santai di rumah, tetap bisa berkomunikasi dengan PP Muhammadiyah LPCR, ya. Dan media ini alhamdulillah sangat efektif ini untuk hilang suaranya. Nanti itu. Jamal, Pak Ali. Ya. Halo, hilang suaranya Pak Ustadz? Oh iya. Ya, ulangi. Ya. Udah. Oke. Saya kira begitu Pak Ali. Ya. Terima kasih Ustadz Ibnu Hasan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Saya kira tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz Lendra, tidak perlu saya simpulkan. Nah, inilah hambatannya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika kita sedang online kadang-kadang ada yang masuk seperti ini. Ya, alhamdulillah, tapi teman-teman belajar